dunia di mana sebagai negara berkembang yang berpotensi maritim, kami tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Definisi pada masuk kali ini adalah negara berkembang dan ekonomi biru. Negara berkembang adalah negara yang masih memasuki tahap perkembangan negaranya. Sedangkan ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki suatu negara. Status quo sekarang mengatakan bahwa kami sebagai negara berkembang berpotensi maritim memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Masalahnya pada status quo di sini adalah walaupun sumber daya kelautan yang kami miliki melimpah, sumber daya tersebut tetap bersifat terbatas, terutama saat kondisi negara kami masih negara berkembang. Pendirian kami sebagai tim afirmasi setuju dengan pengembangan potensi maritim yang kami miliki. Kami juga setuju untuk menggunakan strategi ekonomi biru ketika status negara masih menjadi negara maju. Namun, kami tidak setuju dengan penerapan sistem ekonomi biru ketika status negara kami masih negara berkembang. Tujuan ideal kami dalam tidak menggunakan strategi sistem ekonomi biru terlebih dahulu adalah untuk memaksimalkan perkembangan ekonomi. Pembuktian kami pertama, mengapa menggunakan strategi ekonomi biru saat masih negara berkembang tidak dapat justifikasi, dan yang kedua, mengapa menggunakan strategi ekonomi biru saat masih negara berkembang lebih banyak memberikan dampak buruk daripada dampak baik. Sebelum berpindah ke bagian argumentasi, kami akan menjelaskan apa yang akan kami lakukan. Yang pertama, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, kami hendak mengembangkan perekonomian di bidang selain maritim terlebih dahulu. Contohnya seperti bidang industri, bidang agrikultur, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kami mengembangkan perekonomian tersebut? Di bidang industri, kami akan perbanyak produksi tekstil seperti kain. Di bidang agrikultur, kami akan perbanyak produksi tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, selain mengembangkan perekonomian di bidang tersebut, kami juga akan lebih mengembangkan pengetahuan masyarakat untuk mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki negara. Lalu, kami tetap tidak mengabaikan penggunaan strategi ekonomi biru. Hanya saja, kami menggunakan strategi ekonomi biru saat negara sudah menjadi negara maju. Namun, jikapun akhirnya kami menggunakan strategi ekonomi biru, kami tetap akan melakukan pembatasan terhadap penangkapan sumber daya kelautan. Berpindah ke bagian argumentasi. Saya punya 3 argumentasi dalam pidato saya. Yang pertama, bagaimana keadaan status quo. Yang kedua, bagaimana karakteristik negara berkembang. Dan yang ketiga, mengapa penting untuk tidak menggunakan strategi ekonomi biru saat masih negara berkembang. Berpindah ke argumen pertama saya. Bagaimana keadaan pada status quo? Pada status quo, sumber daya kelautan kami yang kami miliki melimpah, mulai dari perikanan, terumbu karang, garam laut, dan lain sebagainya. Namun, meskipun sumber daya kelautan tersebut melimpah, sumber daya tersebut tentunya tetap memiliki batasan jumlahnya. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, ikan-ikan dan terumbu karang tersebut melakukan perkembangbiakan untuk menambah populasinya. Selain itu, terdapat pula jenis ikan atau terumbu karang yang tergolong langka untuk didapatkan. Terdapat pula jenis ikan atau terumbu karang yang memang waktu perkembangbiakannya relatif lama. Di sisi lain, kondisi negara kami juga masih negara berkembang. Berbeda argumen kedua saya. Bagaimana karakteristik negara berkembang? Negara yang masih menyandang status negara berkembang cenderung memiliki perekonomian yang masih kurang dibanding negara maju. Negara berkembang juga masih memiliki pendapatan per kapita yang rendah, sumber daya alam yang masih kurang terolah, tetapi jumlah penduduknya berkembang pesat. Hal ini juga menyebabkan negara berkembang juga memiliki tingkat pengangguran yang relatif banyak, tetapi tidak sebanyak negara tertinggal. Mengapa demikian? Jika penduduk suatu negara berkembang pesat, tetapi sumber daya alamnya masih kurang terolah, hal ini akan menyebabkan rendahnya faktor produksi tenaga kerja yang dicari oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya sumber daya alam yang masih kurang terolah. Salah satu alasan dari kurang terolahnya sumber daya alam sebuah negara adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sumber daya alam tersebut. Dan apabila masyarakat tersebut tidak tahu menahu apa yang harus dilakukan dengan sumber daya alam tersebut, akibatnya sumber daya alam tersebut akan hanya menjadi pajangan bagi negara tersebut. Dan apabila hal ini terjadi, peluang pertambahan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam tersebut akan serta-merta menghilang. Berpindah ke argumen ketiga saya, mengapa penting untuk tidak menggunakan strategi ekonomi biru saat masih negara berkembang? Dengan tidak menggunakan strategi ekonomi biru, ketika negara masih negara berkembang, potensi-potensi yang dimiliki negara tentunya akan bertambah. Mengapa demikian? Dengan kami lebih mengandalkan untuk mengembangkan eksplorasi sumber daya alam, masyarakat akhirnya akan mengetahui bahwa terdapat sumber daya alam yang dapat dikembangkan lagi dan akhirnya dapat dijadikan mata pencaharian bagi mereka. Selain itu, karena kami akan mengembangkan perekonomian di bidang-bidang selain kelautan terlebih dahulu, maka mata pencaharian masyarakat akan bertambah pula. Mengapa demikian? Dengan mengembangkan produksi kain, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya, maka pekerja yang dibutuhkan dalam profesi tersebut akan meningkat juga. Dengan adanya hal tersebut, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas pada masyarakat. Dan apabila kami menggunakan ekonomi biru saat sudah negara menjadi negara maju, maka perekonomian yang ada yang sudah stabil sebelumnya akhirnya semakin terkembang kembali.
Bahkan potensi-potensi yang ada baik di daratan maupun lautan juga berkembang dengan baik. Hal ini juga akan menyebabkan lapangan pekerjaan semakin terbuka juga, dan hal ini dapat mengurangi angka pengangguran dengan jumlah yang sangat banyak. Selain itu, karena penerapan strategi ekonomi biru di sisi kami tetap dibatasi, maka penangkapan ikan secara berlebihan tidak akan terjadi, sehingga perikanan dan terumbu karang yang tergolong langka tetap dapat menjadi kekayaan alam kami dan pada akhirnya tidak akan punah. Berbanding terbalik apabila kami sebagai negara berkembang berpotensi maritim memilih untuk akhirnya mengandalkan potensi kelautan. Di sisi oposisi, sumber daya justru akan berkurang, bahkan sumber daya kelautan itu sendiri. Mengapa demikian? Dengan langsung mengandalkan sumber daya lautan, maka sumber daya kelautan akan tergerus secara lebih banyak dari saat sebelum mengandalkan sumber daya kelautan tanpa ekonomi biru. Sumber daya alam pun juga tetap tanpa perkembangan. Sumber daya alam yang baru tetap tidak diketahui oleh masyarakat bahwa sumber daya alam tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan terlebih besar lagi. Dan apabila potensi sumber daya alam tersebut tidak berkembang dengan baik, maka mata pencaharian yang ada tidak terbuka. Pengangguran yang ada pun tidak akan berkurang secara luas. Terutama jika saat menggunakan ekonomi biru, pada awalnya memang mata pencaharian di bidang kelautan akan berkembang pesat. Namun, sesudah adanya ledakan jumlah profesi di bidang kelautan tersebut, maka sumber daya kelautan yang ada dapat berkurang pula jumlahnya. Terutama untuk sumber daya kelautan yang memang sejak awal sudah tergolong langka. Dan akibat dari adanya hal tersebut, maka mata pencaharian di bidang kelautan pada akhirnya akan kembali berkurang dan bahkan lebih banyak pengurangan dari sebelum menggunakan ekonomi biru. Dan hal ini justru akan menutup lapangan pekerjaan. Kesimpulannya, tidak menggunakan strategi ekonomi biru saat masih negara berkembang memiliki lebih banyak dampak baiknya daripada dampak buruknya, dan memberikan dampak baik yang lebih banyak daripada menggunakan strategi ekonomi biru saat masih negara berkembang. Dan karena hal inilah yang menjadi pertimbangan kami dalam tidak menggunakan strategi ekonomi biru saat masih negara berkembang. Inilah mengapa kami bangga menjadi tim afirmasi yang setuju terhadap MOSI.